Hai semua, halo Sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Yuk, Sabtu pagi lagi pada sibuk apa nih kalian? Jangan lupa ya untuk selalu sempatkan waktu scroll HP-nya. Meskipun kalian lagi sibuk ya, karena kami akan ada banyak berita terbaru tentang politik pastinya hanya untuk Anda. Jadi, bila kalian baru banget menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami pastinya hanya untuk Anda. Oke, kali ini Cublak Suweng punya kabar terbaru ya yang pastinya cukup mengagetkan dan di luar dugaan kita semua gitu ya. Nah, ada kabar bahwa Partai Umat sekarang sudah resmi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Di sini Partai Umat memastikan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024 nanti. Hal itu pun disampaikan oleh Ketua Majelis Syuro Partai Umat yaitu Amin Rais di penutupan rapat kerja nasional atau Rakernas 1 Partai Umat di Jakarta pada 15 Februari 2023 kemarin. Jadi tadi mengenai presiden ya, itu disebut langsung namanya Anies Baswedan, kata Amin. Amin pun mengumumkan itu bersama dengan Ketua Umum Partai Umat yaitu Ridho Rahmadi yang juga berada di atas panggung. Amin menyebut dari 3 bakal capres potensial Partai Umat yaitu Anies, Prabowo Subianto, dan Gatot Nurmantio, mantan Gubernur DKI itulah yang paling antusias menerima pinangan dari Partai Umat. Memang yang paling antusias juga Mas Anies Baswedan ya, enggak kalah antusias juga Pak Gatot. Tapi kita dengar sendiri Pak Gatot memang belum bersemangat, ujar Amin. Dan di dalam kesempatan itu Partai Umat juga menyatakan pisah jalan ya dengan Prabowo Subianto pada pemilu 2024 mendatang. Keputusan pun diambil setelah pesan-pesan Amin Rais ke Prabowo tidak kunjung digubris. Jadi hal ini bermula ya dari Amin Rais saat mengundang Prabowo untuk menghadiri Rakernas Partai Umat. Namun di sini Prabowo disebut tidak kunjung merespon tentang undangan tersebut. Ya sudahlah, jadi kita masing-masing saja. Saya doakan Prabowo selalu in the good shape dan mudah-mudahan juga tercapai apa yang dicita-citakan, ingin jadi presiden, kata Amin. Amin Rais pun mengklaim Ketua Umum Partai Gerindra itu hanya berani menjadi Capres 2024 jikalau mendapatkan restu oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi ya asal didukung Pak Jokowi. Jadi kalau saya melihat sesungguhnya agak aneh ya, yang berkuasa itu kan Allah, ujar Amin. Jadi di sini seolah-olah Bapak Amin Rais ini menyindir Pak Prabowo ya, kalau misalkan Pak Prabowo jadi presiden itu kalau dapat restu aja dari Presiden Joko Widodo. Jadi kalau tidak ya sudah tidak gitu. Padahal menurut Bapak Amin Rais yang berkuasa itu di dunia ya hanyalah Allah, seperti itu. Nah, for your information, sebagai tambahan informasi ya, bahwa Prabowo ini sebenarnya pernah berkoalisi dengan Amin Rais pada pemilu di 2019 lalu. Saat itu Amin pun masih bergabung dengan Partai Amanat Nasional dan Amin menjadi salah satu juru kampanye Prabowo di Pilpres 2019. Jadi untuk tahun 2019 kemarin mereka ini masih sejalan, namun untuk 2024 mendatang Bapak Amin Rais menyatakan pisah jalan dengan Bapak Prabowo. Dan berita terbarunya, calon presiden dari Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan sekarang menghadiri rapat kerja nasional atau Rakernas Partai Umat di Jakarta pada Selasa 14 Februari 2022 kemarin. Dan saat menjadi pembicara, Anies Baswedan ini sempat menyinggung soal label politik identitas yang disematkan untuknya saat mengalahkan lawannya yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Pilkada DKI 2017 kemarin. Ia pun membantah ya tentang tuduhan yang kerap menggunakan politik identitas dan menantang pihak yang menuduhnya untuk membuktikan. Kami bertugas di Jakarta, tunjukkan saya sudah berjalan 5 tahun, apakah ada bukti bahwa yang ditudingkan menemukan pembuktiannya?
ucap Anies pada Selasa 14 Februari 2023 kemarin. Akan tetapi ini yang jadi permasalahan adalah satu. Saat Ketua Umum Partai Umat yaitu Ridho Rahmadi di dalam pidatonya menegaskan bahwa partainya akan mengusung politik identitas Islam dalam menghadapi pemilu 2024. Kami akan secara lantang mengatakan ya kami Partai Umat dan kami adalah politik identitas, kata Ridho. Waduh, jadi ini bertolak belakang banget dengan Bapak Anies Baswedan ya. Di sini Anies Baswedan mencoba membersihkan namanya dari nama politik identitas, akan tetapi Partai Umat yang mengusungnya justru terang-terangan mengatakan bahwa mereka akan mengusung politik identitas Islam di pemilu 2024 mendatang. Wah, jadi gimana nih? Akan ada perdebatan besar pastinya ya antara Anies Baswedan dengan Partai Umat ini. Nah, di sini menurut Ridho kenapa kok bisa membawa politik identitas Islam? Nah, kata Ridho ini bahwa tanpa moralitas agama, politik ini akan kehilangan arah. Dan ia pun menuding bahwa pihak sekuler yang menghendaki dipisahkannya agama dari politik. Lebih dalam, Ridho pun menyebut bahwa politik identitas merupakan politik yang sudah sesuai dengan Pancasila. Ini adalah proyek besar sekularisme ya yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan termasuk politik. Jadi di sini bisa kalian lihat ya bahwa ada hal yang bertolak belakang antara Anies Baswedan dengan Partai Umat sendiri. Dan Direktur Eksekutif Indo Strategik yaitu Ahmad Khairul Umam di sini menilai bahwa manuver Anies hadir di acara Partai Umat itu merupakan kalkulasi nih dari politik praktis untuk menambah basis dukungannya. Sepertinya Anies menjadi bagian yang mendapat undangan dan dia sudah berhitung tadi ya, berhitung praktis saja bahwa semakin banyak elemen yang memberikan dukungan, setidaknya itu akan memperkuat basis daya saing dia untuk menuju pemilu 2024, kata Khairul Umam. Jadi di sini menurut Khairul Umam, Anies mengambil undangan ini itu untuk memperkuat basisnya dia gitu ya untuk bersaing di pemilu 2024. Tapi ada kelemahan nih di saat yang sama. Menurut Khairul Umam ya, karakter konservatif dari Partai Umat bisa menjadi beban tersendiri bagi Anies yang membutuhkan dukungan dari spektrum yang lebih luas. Jelas saja karena Partai Umat sudah menyatakan bahwa dirinya akan membawa politik identitas Islam. Nah, itulah yang akan menjadi polemik dan akan menjadi PR ya buat Bapak Anies Baswedan untuk di pemilu 2024 mendatang. Jadi gimana nih menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar pendapatnya dengan berita terbaru kali ini Partai Umat bergabung dengan Anies Baswedan. Dan jangan lupa LKS, like, comment, share, dan support selalu channel Cublak Sumeng. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.